Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu token yaitu PP. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi mengenai token tersebut. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir gue membahas dari token PP sekitar beberapa hari yang lalu, dan sekarang ada beberapa informasi positif dan juga negatif yang mengenai token PP, dan bahkan adanya suatu rasa curiga dari salah satu influencer terhadap Elon Musk, salah satu bos dari Twitter. Dan mengenai kondisi market cryptocurrency per hari ini, di mana market cap secara global industri cryptocurrency mengalami kenaikan hampir 2%, dan di sini Bitcoin mengalami kenaikan 1,84%. Ada Ethereum mengalami kenaikan juga 2,39%, dan begitu pun dengan beberapa altcoin. Sekarang nampaknya agak sedikit mendingan gitu ya dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu mengenai kondisi market cryptocurrency. Dan bahkan di sini untuk token PP yang bakal kita bahas kali ini, dia pun masih top trending di peringkat pertama mengalami kenaikan sekitar 30%. Dan mengenai harga dari token PP, di mana sekarang itu harganya di 0, ada 50 di belakang, 1646 USD, dan menduduki di peringkat 65 by data coin market cap. Oke, mungkin di sini pertanyaannya, apakah token PP ini masih layak untuk kita hold atau tidak? Oke, jadi menurut perspektif gue pribadi yang mengenai token PP, menurut gue masih sangat layak sekali. Tetapi dengan catatan ketika memang kalian masih merasa sangkut dari token PP, jadi silahkan kalian hold. Karena ada beberapa kemungkinan gitu ya, dimana bursa-bursa besar yang masih belum melisting dari token PP suatu saat bisa mendaftarkan dari token PP. Dan sekarang pun ada sebuah rumor dari kedua bursa tersebut bakal mendaftarkan dari token PP. Nah, terlepas dari sebuah informasi mengenai pendaftaran dari token PP, walaupun memang masih rumor, tetapi sekarang yang agak sedikit condong mengenai berita ini adalah mengenai kontroversial dari kalangan komunitas token PP dan juga salah satu bursa terbesar nomor 2 dunia, yaitu Coinbase. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini adanya sebuah updatean dari exchange KuCoin di Twitter. Ternyata di sini top 5 coin by weekly search population on KuCoin May tanggal 11 tahun 2023. Nah, ternyata di sini dari token PP sendiri ya masih sangat banyak sekali dicari oleh beberapa orang ataupun investor, dan sehingga dari token PP pun masuk ke dalam top trending mingguan di dalam sebuah fitur pencairannya di exchange KuCoin. Ya, di sini kalian bisa melihat untuk PP masih tetap menjadi nomor 1. Jadi sekarang baik dari trending, by data coin market cap dan juga exchange KuCoin, PP masih menduduki peringkat pertama. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun adanya sebuah rumor nih bahwa token PP katanya nih bakalan terdaftar di exchange Robinhood. Wow, ini sangat menarik sekali, tetapi sekali lagi ya, ini bukan berarti 100% valid informasinya. Karena updatean tersebut bukan updatean resmi ataupun cuitan resmi dari exchange Robinhood di Twitter, melainkan ini updatean dari ITH Games Alert ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu akun Twitter influencer yang telah mengangkat berita mengenai token PP. Nah, jadi kurang lebih informasinya adalah berita terbaru ataupun rumor ya, Robinhood ke daftar PP dalam beberapa hari mendatang. Rumor tampaknya dikonfirmasi, mari kita lihat. Nah, jadi adanya sebuah pertanda gitu bahwa token PP ada kemungkinan bakalan terdaftar ataupun didaftarkan oleh exchange Robinhood dalam beberapa hari mendatang. Semoga saja ini bisa menjadi suatu kenyataan sehingga dari beberapa investor yang saat ini kondisinya masih sangkut bisa terjemput dan berakhir profit. Nah, tetapi yang lebih menarik, informasi tersebut datang dari media You Today, di mana di sini adanya suatu kontroversial ataupun keributan dari community-nya PP dan juga pihak Coinbase. Jadi keributan PP, Coinbase mengeluarkan permintaan maaf di tengah kontroversi. Oke, jadi di sini alih-alih ya bursa Coinbase ataupun para petinggi ya, intinya karyawan dari bursa Coinbase ini sekarang sedang meminta maaf nih di tengah kontroversial. Kira-kira apa sih sumber masalah sehingga dari pihak Coinbase ini mengeluarkan statement bahkan permintaan maaf terhadap komunitas token PP? Jadi di sini Paul Grewal, salah satu CEO ataupun Chief Legal Officer Coinbase, mengakui dalam sebuah tweet bahwa buletin pertukaran baru-baru ini yang meliput pertumbuhan cepat PP dan juga koin meme lainnya gagal memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah meme tersebut yang memicu kritik luas dari komunitas kripto. Nah, jadi seperti inilah ya yang menjadikan suatu penyebab kontroversial di kalangan komunitas token PP dan juga CLO. Tetapi ternyata di sini dari CLO tersebut dia mengakui gitu ya bahwa pernyataan yang telah dia ungkapkan itu adalah salah. Sehingga Paul Grewal, salah satu CLO dari Coinbase, dia mengakui kesalahan tersebut dan juga meminta maaf. Dan di sini PP Sikodok, maskot koin PP, adalah meme yang pertama kali muncul di internet hampir 2 dekade lalu sebagai karakter komik. Namun seiring berjalannya waktu, itu dikooptasi sebagai simbol kebencian dan juga kelompok sayap kanan menurut Liga Anti Pencemaran Nama Baik. Aspek kontroversial dari sebuah sejarah meme ini adalah fokus dari komentar Coinbase
yang meskipun ada penapian yang menjauhkan pandangan penulis dari pandangan Coinbase, memicu reaksi dari pendukung PP. Nah, jadi kurang lebih informasinya seperti ini yang menjadikan suatu kontroversial ataupun benturan antara CLO dari bursa Coinbase dan juga komunitasnya token PP. Jadi di sini sekarang ini memang dari token PP ini menjadi maskot gitu ya di kalangan token meme yang pertama kali muncul di internet hampir 2 dekade lalu. Dan setelah itu di sini dari salah satu CEO yang bernama Paul Grewal gitu ya, salah satu CEO dari bursa Coinbase. Jadi dia telah menyatakan ataupun menanggapi gitu ya dengan token PP tersebut. Jadi itu kopdasi sebagai simbol kebencian oleh sekelompok sayap kanan dan menurut Liga Anti Pencemaran Nama Baik. Nah, jadi dengan sebuah kata-kata seperti inilah yang menjadikan suatu hal yang memanas di kalangan komunitas token PP dan juga CLO-nya Coinbase yang bernama Paul Grewal. Tapi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, ternyata dari CLO-nya bursa Coinbase yang bernama Paul Grewal, dia menyadari bahwa pernyataan yang ia sebutkan itu salah. Karena di sini menanggapi dengan buletin tersebut gitu ya, pendukung PP turut ke Twitter untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Banyak yang menekankan bahwa meme PP bukanlah simbol kebencian. Sebaliknya menegaskan bahwa gerakan tersebut mewakili cinta, kesetaraan, dan juga protes terhadap entitas yang telah didukung oleh modal ventures yang mereka klaim telah mengeksploitasi komunitas Web3. Dan bahkan di sini pun ada suatu ancaman juga gitu ya, beberapa bahkan mengancam akan menutup akun Coinbase mereka sebagai protes yang menyebarkan tagar delete Coinbase menjadi trending di Twitter. Nah, inilah salah satu ancaman dari komunitasnya token PP dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh CEO-nya bursa Coinbase yang bernama Paul Grewal. Jadi di sini beberapa gitu ya bahkan mengancam akan menutup bursa Coinbase mereka sebagai protes. Dan itu salah satu tanda protes mereka ataupun komunitasnya dari token PP yang menyebabkan tagar delete Coinbase menjadi trending di Twitter. Nah, mungkin inilah salah satu alasan gitu ya, daripada memang dari Paul Grewal ini tidak menurunkan kerendahan hatinya dan meminta maaf terhadap para komunitas token PP, karena di sini adanya suatu ancaman terhadap bursa Coinbase itu sendiri. Jadi apa jadinya ya ketika memang dari beberapa komunitas menutup bursa Coinbase tersebut gitu ya, menutup akunnya di sana, ya mungkin dalam sebuah pendapatan pun akan sedikit menurun, karena yang kita tahu walaupun dari token PP ini umurnya belum terlalu lama, tetapi komunitasnya sangat kuat dan juga sangat banyak. Nah, jadi itulah salah satu hal yang menyebabkan kontroversial kalangan komunitas token PP dan juga salah satu CLO-nya dari bursa Coinbase yang bernama Paul Grewal. Dan untuk informasi selanjutnya di sini, apakah Elon Musk mematikan meme PP di Twitter? Kata David Goldstein merenungkan. Nah, jadi di sini pun adanya suatu rasa curiga gitu ya dari David Goldstein, salah satu pendiri Goldstein Media, terhadap bos Twitter yang bernama Elon Musk. Karena mungkin di sini adanya trouble ataupun masalah ketika beberapa orang ingin menyebutkan nama token PP gitu ya di Twitter, baik dari tagar ataupun penyebutannya. Namun ternyata di sini rasa curiga tersebut terhadap Elon Musk, apakah mungkin dari salah satu bos Twitter ataupun CEO Twitter yaitu Elon Musk mematikan meme PP di Twitter? Nah, jadi di sini pun rasa curiga itu muncul karena ada beberapa orang juga yang mendapatkan suatu permasalahan yang sama apa yang telah dirasakan oleh David Goldstein. Jadi di sini influencer cryptocurrency populer, salah satu pendiri Goldstein Media yang bernama David Goldstein, telah berbicara kepada bos Twitter Elon Musk, bertanya-tanya apakah dia telah menekan tweet dan juga meme yang terkait dengan cryptocurrency meme PP. Beberapa pengguna Twitter di utas komentar berbagai bahwa mereka mengalami masalah yang sama dengan tweet PP. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya dari influencer cryptocurrency populer saja yang bernama David Goldstein yang mendapatkan suatu masalah seperti demikian. Dan bahkan dia pun langsung komplain terhadap bos Twitter yaitu Elon Musk. Jadi David Goldstein ini mempertanyakan terhadap Elon Musk gitu, apakah mungkin gitu ya kamu mematikan fiturnya penyebutan dari token PP, atau memang ini adanya suatu kendala trouble terhadap Twitter sehingga saya sendiri tidak bisa menyebutkan nama token PP dan memberikan tagar token PP di Twitter. Ternyata dengan adanya sebuah komplainan seperti ini dari influencer cryptocurrency yang bernama David Goldstein, beberapa pengguna Twitter ataupun komunitas dari token PP, dia pun mengomentari dan juga menanggapi bahwa mereka juga sama gitu. Dan selain itu, apakah Elon Musk membungkam tweet PP? Jadi di sini Goldstein tweet bahwa dia yakin platform tersebut telah menekan tweet yang didedikasikan untuk PP karena dia telah mendapatkan banyak notifikasi yang mengatakan tweet tidak tersedia. Nah, jadi mungkin semakin banyaknya orang gitu yang berbondong-bondong meeuforiakan atau mengangkat berita mengenai token PP, menyebutkan token PP dan memberikan tagar token PP di Twitter, sehingga notifikasi ini menumpuk gitu ya di Twitter, dan mau tidak mau Elon Musk harus membungkam tweet PP tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari token PP. Jadi beritanya itu ada beberapa berita dan juga informasi. Yang pertama, adanya suatu rumor bahwa token PP ini kemungkinan bakalan didaftarkan di exchange Robinhood dalam beberapa hari mendatang. Tetapi rumor tersebut belum begitu valid dan juga belum 100% jelas. Itu hanya sekedar opini saja ataupun perspektif bahwa Robinhood kemungkinan di kemudian hari itu bisa mendaftarkan dari token PP.
Dan untuk informasi selanjutnya, ternyata di sini keributan token PP ataupun komunitas token PP dan juga Coinbase itu semakin memanas. Tapi ternyata mau tidak mau gitu ya, dari CLO-nya bursa Coinbase yang bernama Paul Grewal, dia harus turun ke Twitter dan membuatkan pernyataan maaf terhadap beberapa komunitas dari token PP karena adanya suatu indikasi pencemaran nama baik. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini ada suatu hal yang menjadi kontroversial juga antara influencer cryptocurrency populer yang bernama David Gosin dan juga bos Twitter yaitu Elon Musk. Nah, namun dengan adanya sebuah krusialnya ataupun perseteruan antara Elon Musk dan juga David Gosin, sampai dengan saat ini belum ada informasi yang lebih jelas. Apakah benar Elon Musk telah mematikan ataupun membungkam tweet PP di Twitter, atau mungkin itu hanya sekedar permasalahan nih, karena memang banyaknya sekali notifikasi-notifikasi ataupun penyebutan dan juga tagar dari token PP di Twitter, sehingga terjadilah suatu permasalahan dengan aplikasi Twitter itu sendiri. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.